Pada suatu zaman, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Adiatma, ia memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Adiningrum. Mereka sedang merencanakan pesta panen raya di kerajaan. Sebentar lagi warga desa akan panen raya. Benar Kakanda, kita harus membantu mereka. Adinda, tolong sampaikan kepada menteri agar menyediakan makanan bagi para petani yang sedang panen nanti. Baik Kakanda, nanti akan segera Adinda sampaikan kepada menteri. Tiba-tiba, salah satu prajurit mengetuk pintu ruangan. Masuklah. Maaf Baginda, saat ini rakyat tengah membuat keributan di luar istana. Ada apa ini? Saya tidak tahu Baginda, sebaiknya Anda segera keluar saja untuk menemui para rakyat. Raja dan ratu bergegas menemui para rakyat di luar istana. Sesampainya di sana, mereka mendapati para rakyat beramai-ramai berkumpul di depan istana hendak menyatakan protes. Tenang rakyatku, kenapa kalian membuat keributan di depan istana? Sekarang ini, desa kita dilanda oleh wabah yang mematikan dan banyak warga yang terjangkit penyakit ini. Kenapa pihak istana tidak segera mencari jalan keluar permasalahan ini? Benarkah wahai rakyatku? Hamba bersungguh-sungguh yang mulia. Baiklah, aku akan membicarakannya dengan menteri. Sebaiknya sekarang kalian tenang dan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih yang mulia. Kami harap wabah ini bisa segera teratasi. Raja kembali masuk ke istana dan segera memerintah prajurit untuk memanggil menteri ke ruangannya. Prajurit, tolong panggilkan menteri kemari. Baik Raja. Ada apa yang mulia? Kenapa engkau memanggilku kemari? Apa engkau telah mengetahui wabah yang telah menyebar di pemukiman rakyat, menteri? Sebenarnya saya telah mendengar wabah ini beberapa hari yang lalu, tetapi saya belum turun ke permukiman untuk melihat keadaannya sebenarnya yang mulia. Tetap saja, mengapa kau tidak segera memberitahuku sehingga rakyat tidak membuat keributan di depan kerajaan? Maafkan saya yang mulia, saya hanya tidak ingin membebani Anda dengan masalah ini. Lain kali segera beritahu aku. Baik yang mulia. Raja memanggil prajurit yang berjaga di depan ruangan raja dan ratu. Prajurit, tolong panggilkan kepala prajurit dan kepala dayang. Baik yang mulia. Ada apa yang mulia? Mengapa engkau memanggil kami kemari? Begini Arya, aku ingin engkau bersama Arum dan menteri segera bagikan obat kepada rakyat. Baik yang mulia. Kepala prajurit dan dayang menteri keluar ruangan raja. Setelah mendengar hal tersebut, dengan cepat ia memanggil dukun dan kedua rakyat yang bekerja sama dengannya untuk bertemu di belakang kerajaan. Menteri, mengapa kau memanggilku dan anak bahu ke sini? Apakah kau tidak takut raja tahu kita bekerja sama? Mbah, raja telah mengetahui hal ini. Nanti sebelum matahari terbenam, kami akan segera berangkat membagikan obat. Bagaimana ini, Mbah? Rencana kita pasti akan gagal. Bagaimana jika kita meracuni obat yang akan dibagikan? Bisa saja. Namun bagaimana caranya, Mbah? Nah, kui, mbuh piye carane? Mbah, bagaimana jika Laksmini menyamar menjadi dayang istana? Kita buat saja alasan bahwa dia akan membantu para dayang untuk berkomunikasi dengan rakyat. Lantas, caraku masuk bagaimana? Kau langsung saja masuk dan menemui kepala dayang untuk membuat kesepakatan. Saat kau sudah diizinkan menjadi dayang baru, mulailah memasukkan racun ke beberapa obat tersebut. Setuju. Suasana di dapur. Arum sebagai kepala dayang memberitahukan kepada para dayang bahwa mereka mendapat amanah untuk memberikan obat kepada para warga. Para dayang, kita diberi perintah oleh Yang Mulia Raja dan Ratu untuk mengawasi pergerakan yang dilakukan menteri saat keluar istana. Lalu, kita juga diberi kepercayaan oleh Raja dan Ratu untuk membagikan obat kepada rakyat. Jikalau kalian melihat menteri, segera beritahu aku.
Asri, Mira, segera temui tabib untuk mengambil obat-obatan yang akan diberikan kepada rakyat. Dan yang lain, segera persiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Baik Kepala Dayang, saya dan Mira akan mengambil obat-obat di tempat tabib. Kemudian, Dayang Baru berusaha masuk ke kerajaan dengan memerintah prajurit agar dapat berbicara dengan para dayang. Prajurit, tolong beritahukan bahwa aku ingin menemui Kepala Dayang. Tidak bisa, Kepala Dayang sedang sibuk. Izinkan saja, Kepala Dayang mengenal dia dan aku pun mengenal dia. Baiklah Menteri, Juma antarkan rakyat ini bertemu Kepala Dayang. Kepala Dayang, ada yang ingin bertemu denganmu. Arung keluar dari dapur dan segera bertemu dengan Dayang Baru. Anak muda, apa yang ingin kau sampaikan kepadaku? Aku mendengar dari temanku yang datang ke kerajaan tadi bahwa raja akan mengirimkan obat ke desa kami. Tetapi setelah diumumkan beberapa rakyat ada yang tidak setuju dan membuat rencana untuk menolak obat pemberian raja. Real kah? Real coy. Lalu, apalagi yang membuatmu datang ke sini selain hal tersebut? Aku dan temanku ingin membantu para dayang untuk meyakinkan sebagian rakyat yang tidak setuju itu. Baiklah, kuangkat juga kau sebagai dayang baru di istana ini. Benarkah Kepala Dayang? Terima kasih banyak. Baiklah, ambil barangmu dan ayo ke kerajaan karena sebentar lagi kita akan berangkat. Namun, sebelum berangkat, tiba-tiba saja mereka kedatangan Dayang Baru yang akan membantu mereka berkomunikasi dengan rakyat. Hai dayang-dayang, ini Lasmi, dayang baru. Dia berasal dari rakyat di desa sana. Ia akan membantu kalian untuk membagikan obat-obatan yang diberikan tabib. Baik Kepala Dayang, kita saja yang akan membantu Laksmi untuk bersiap. Kalian silakan bersiap, kemudian kita segera berangkat. Tepat 2 jam sebelum matahari terbenam, mereka mulai berangkat menuju desa. Sesampainya di sana, mereka langsung bergerak membantu para rakyat yang sakit. Asri, Mira, bertugas membantu tabib membagi obat. Ajeng, Gendis, Hanum, dan Dayang Baru, kalian yang menjelaskan aturan obat tersebut kepada rakyat. Lalu aku dan prajurit akan mengumpulkan para keluarga rakyat yang sakit agar berkumpul di sini untuk diberi arahan ke depannya selama kita di sini. Saat kepala dayang dan kepala prajurit sedang berdiskusi, mereka tidak sengaja melihat menteri membawa kendi dan berjalan ke arah gubuk. Lalu, mereka mengikuti menteri. Kepala prajurit dan kepala dayang pergi meninggalkan gubuk tersebut dan menuju ke tempat raja. Yang mulia, akhirnya kami mendapat informasi mengenai menteri kerajaan. Jadi begini yang mulia, Menteri Asoka sepertinya telah bekerja sama dengan dukun dan dayang baru kerajaan ini raja. Mereka memasukkan racun di obat yang akan diberi ke rakyat. Apa yang dikatakan Arya benar yang mulia? Setelah menteri mengetahui bahwa kepala dayang dan kepala prajurit telah mengetahui perlakuan buruknya, menteri menghasut dukun, Laksmi, Wira, serta para warga untuk melakukan aksi perlawanan di istana Adiatma. Walaupun sang menteri sudah mengetahui fakta yang sebenarnya, ia masih belum puas akan pembalasan dendamnya. Maka dari itu, ia mengajak Lasmi menemui Wira dan dukun. Setelah itu, pasukan dukun mulai berjalan mendekati area gerbang kerajaan. Hal tersebut membuat raja panik karena mereka tiba-tiba diserang. Kepala prajurit, cepat kerahkan pasukan untuk menghadapi musuh di luar. Lalu, dua kubu itu pun berperang. Raja menghadapi dukun tersebut sendiri. Karena raja ingin tahu kelemahan si dukun dan ternyata kelemahan dukun tersebut adalah kalung hitam yang berada di leher dukun tersebut.
Raja mencoba menarik kalung, sehingga dukun dan pasukannya pun melemah. Dengan cepat, para prajurit menghabisi pasukan dari dukun. Dukun pun mati di tangan raja. Beserta pasukannya pun banyak yang gugur. Dan akhir dari cerita sekaligus perang ini dimenangkan oleh pihak kerajaan. Yang dapat diambil dari kisah ini adalah jika engkau menjadi seorang yang membalas ingin membalas dendam dan tidak tahu kebenaran dari dendam tersebut, maka itu akan merugikan dirimu sendiri. Kamu mau menjadi seperti